Kalau Porto punya rivalitas sendiri. Kalau Spanyol punya El Clasico. Lisboa, ibu kota Portugal, punya perang kebanggaan bernama Derby Lisboa. Pertarungan panas antara dua raksasa ibu kota. Benfica melawan Sporting. Ini bukan cuma soal 3 poin. Ini soal sejarah. Soal kelas sosial. Soal siapa penguasa Lisboa. Bangunan klasik 2 awal mula rivalitas, 1907. Segalanya dimulai pada awal abad ke-20. Sporting Clube de Portugal berdiri pada 1906. Didukung kalangan aristokrat dan keluarga bangsawan Lisboa. Setahun kemudian, 1907, lahir Sport Lisboa e Benfica. Klub rakyat yang tumbuh dari komunitas biasa. Dan sejak awal, perbedaan itu sudah terasa. Sporting dikenal sebagai klub elit. Benfica dikenal sebagai klub rakyat. Pedang menyilang 2 pengkhianatan yang memicu perang. Salah satu momen awal yang memanaskan rivalitas terjadi ketika beberapa pemain Benfica pindah ke Sporting karena tawaran fasilitas dan kondisi yang lebih baik. Bagi fans Benfica, itu adalah pengkhianatan. Bagi Sporting, itu bukti superioritas. Dan sejak saat itu, setiap pertemuan menjadi lebih dari sekadar pertandingan. Burung elang Benfica, klub rakyat Portugal. Benfica tumbuh menjadi klub dengan basis supporter terbesar di Portugal. Identik dengan kelas pekerja, semangat perjuangan, dukungan masif dari seluruh negeri. Julukan mereka, As Aguias, Sang Elang. Pada 1960-an, Benfica mencapai puncak kejayaan Eropa. Mereka memenangkan Piala Champions Eropa 2 kali berturut-turut, 1961-1962. Nama besar seperti Eusebio lahir dari klub ini. Benfica bukan cuma klub Lisboa. Mereka simbol nasional. Singa Sporting, klub Lead Akademi hebat. Sporting dikenal sebagai klub dengan tradisi aristokrat. Lebih terstruktur. Lebih disiplin. Julukan mereka, Os Leões, Sang Singa. Walaupun tidak sebanyak Benfica dalam gelar Eropa, Sporting punya kebanggaan besar. Akademi mereka melahirkan banyak pemain kelas dunia. Contohnya, Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Nani. Sporting mungkin tak selalu dominan di gelar, tapi mereka selalu bangga dengan produksi talenta. Stadion 2 stadion, atmosfer panas. Benfica bermain di Estadio da Luz. Sporting bermain di Estadio José Alvalade. Kedua stadion ini hanya berjarak beberapa kilometer. Saat derby tiba, Lisboa berubah warna. Merah atau hijau. Atmosfernya intens. Nyanyian tanpa henti. Tekanan tinggi sejak menit pertama. Api era 1940-1970, dominasi bergantian. Pada pertengahan abad ke-20, kedua tim saling bergantian meraih gelar Liga Portugal. Namun 1960-an menjadi era emas Benfica di Eropa. Sementara Sporting tetap kompetitif di dalam negeri dan kompetisi Eropa seperti Piala Winners 1964. Setiap pertemuan saat itu terasa seperti final. Simbol benturan insik ganda mah. Derby Lisboa tidak pernah lepas dari kontroversi. Beberapa pertandingan diwarnai gol kontroversial, kartu merah dramatis, adu mulut pemain, tekanan supporter. Karena bagi fans, kalah dari rival adalah bencana.
Lebih baik kalah dari tim lain daripada kalah dari tetangga sendiri. Diagram batang perebutan dominasi Lisboa. Benfica sering unggul dalam jumlah gelar liga dan prestasi Eropa. Sporting unggul dalam produksi pemain muda kelas dunia. Rivalitas ini bukan hanya tentang siapa juara musim ini, tapi siapa yang lebih berpengaruh dalam sejarah Portugal. Panah berlawanan arah jarum jam era modern. Di era modern, rivalitas tetap hidup. Benfica sering konsisten di papan atas dan Liga Champions. Sporting sempat mengalami masa sulit, namun bangkit kembali dan menjuarai Liga pada 2021. Setiap derby selalu menentukan posisi klasemen, momentum musim, harga diri ibu kota. Hati merah 2. Kenapa derby Lisboa istimewa? Karena ini bukan sekadar dua klub besar. Ini rakyat versus aristokrat. Tradisi versus produksi talenta. Elang versus singa. Dan sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Di Lisboa, kamu tidak bisa netral. Kamu harus pilih warna. Merah atau hijau. Papan penanda penutup. Selama Benfica terus terbang tinggi di Eropa, dan Sporting terus melahirkan bintang dunia, derby Lisboa tidak akan pernah kehilangan panasnya. Ini bukan hanya pertandingan. Ini adalah jantung sepak bola Portugal.